Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jumi Adela Wardiansyah, mahasiswa program studi Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, konsentrasi bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Insecure terhadap Interaksi Sosial pada Santri Babu Najah. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling pribadi sosial, yaitu Ibu Dr. Casmini SAG SMI, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Latar belakang. Interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial. Komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Pada umumnya, individu melakukan interaksi dengan individu lain. Proses interaksi tidak lepas dari adanya penyesuaian diri. Penyesuaian diri dilakukan untuk membantu menjaga dan tetap berada dalam keharmonisan dengan lingkungan. Menurut Highbauner, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya. Rumusan ini dengan tepat menggambarkan kelangsungan timbal balik. Sementara itu, individu yang satu dapat menyesuaikan diri secara autoplatif kepada individu lain, di mana dirinya dipengaruhi oleh diri yang lain. Individu yang satu dapat juga menyesuaikan diri secara alloplastis dengan individu lain, di mana individu yang lain itulah yang dipengaruhi oleh dirinya yang pertama. Dengan demikian, hubungan antara individu yang berinteraksi senantiasa merupakan hubungan timbal balik dan saling berpengaruh. Jadi, interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi. Selanjutnya ialah pengertian insecure. Insecure merupakan perasaan di mana seseorang mengalami rasa tidak aman, seseorang cenderung hidup dalam ketakutan, semakin tidak percaya diri, semakin banyak rasa tidak aman yang ada dalam pikiran. Perasaan insecure ini muncul karena kurang penghargaan terhadap diri sendiri. Seseorang merasa tidak pantas, tidak yakin oleh kemampuan dirinya. Rasa insecure bisa datang kapan saja dan di mana saja. Rasa tidak nyaman adalah perasaan seseorang merasa kurang nyaman dan sempurna dalam kondisi fisik, lingkungan, budaya, dan sosial. Seperti halnya yang terjadi pada santri Babu Najah, di mana ada sebagian santri Babu Najah yang mengalami insecure terhadap diri sendiri. Hasil wawancara dari peneliti dengan salah seorang ustadz yang berada di dalam pondok pesantren Babu Najah. Ustadz tersebut mengatakan bahwa rasa tidak nyaman santri itu ketika mereka mendapatkan tugas seperti menghafal. Karena menghafal itu biasanya kami lakukan di dalam kelas dan didengarkan oleh santri-santri yang lain. Dari salah satu santri tersebut, mereka merasa tidak nyaman terhadap tugas yang diberikan oleh seorang ustadz, dikarenakan tidak nyaman itu membuat mereka risih, cemas, dan gugup ketika menghafal apa yang disuruh oleh seorang ustadz atau ustazah yang memberikan tugas kepada santrinya. Kenapa mereka tidak
berani untuk menghafal di depan teman-temannya dikarenakan mereka merasa kurang nyaman, tidak percaya diri dengan hafalan mereka, apalagi didengarkan oleh banyak orang. Disitulah timbul rasa insecure pada diri seorang santri. Hambatan-hambatan tersebut dapat dituntaskan agar santri dapat belajar dengan baik, nyaman, dan tentram di dalam pondok pesantren. Mereka seharusnya bisa beradaptasi dengan teman-teman sebayanya, tidak menyendiri, dan bisa bergaul dengan teman-temannya. Ketika mereka menyendiri, berarti mereka merasa dirinya itu masih banyak kekurangan. Tetapi kalau misalkan dari santri tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka rasa insecure itu akan hilang dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan ataupun field research adalah salah satu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian. Suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek yang terjadi di lokasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu descriptive analysis, yaitu dengan memaparkan suatu keadaan yang sebenarnya yang meliputi suatu objek, fenomena, atau setting sosial. Kemudian dituliskan dalam sebuah laporan yang bersifat naratif dan interpretasi ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti akan memperoleh data melalui prosedur observasi dan wawancara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mengambil sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang responden. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Gambaran pengaruh insecure terhadap interaksi sosial pada santri dan remaja. Yang pertama yaitu kondisi santri terhadap insecure yang dialaminya di pondok pesantren. Kondisi kurangnya rasa percaya diri santri ialah karena bentuk fisik dan kemampuan, maka akan menimbulkan rasa tidak aman yang membuat dampak membandingkan diri kita dengan orang yang lain. Situasi seperti ini dapat membuat santri pada umumnya merasa depresi yang berlebihan. Ketidakamanan bisa terjadi saat santri merasa khawatir, malu, tidak percaya diri. Saat santri mengalami ketidakamanan, maka santri akan cenderung merasakan ketakutan dalam hal apapun. Kurangnya percaya diri karena perasaan tidak aman, tidak nyaman terhadap dirinya. Orang yang kurang percaya diri bisa merasakan gelisah, malu, dan takut atas ketidakmampuan dirinya. Situasi seperti ini dapat membuat santri depresi yang berlebihan sehingga memicu adanya gangguan kejiwaan. Yang kedua adalah faktor apa yang menyebabkan santri mengalami insecure. Faktor mengapa santri mengalami insecure ialah kepribadian yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyesuaian diri diartikan sebagai proses individu menuju keseimbangan antara keinginan diri, stimulus yang ada, dan kesempatan yang ditawarkan oleh lingkungan. Santri yang kurang mampu menyesuaikan diri biasanya memperlihatkan beberapa perilaku tertentu seperti sering di kamar dan jarang bergaul, lebih suka menyendiri, sering melamun, dan terkadang menangis, sering tidak makan, diam, dan kurang merespon orang lain, baik guru maupun teman. Dari beberapa perilaku tersebut merupakan bentuk santri yang merasa kurang percaya diri dan insecure terhadap temannya sendiri, dan dia merasa dirinya selalu kurang, makanya dia kurang berpartisipasi dengan siapapun. Faktor kurang percaya diri seperti tidak menerima kemampuan diri sendiri masih terlihat karena mereka masih melihat kelebihan orang lain dibandingkan dengan dirinya. Sesuatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang
baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman itu sendiri harus ada proses interaksi dengan lingkungannya. Perubahan-perubahan tersebut akan dinyatakan dalam seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Seperti Abraham Maslow mengatakan, telah mengembangkan suatu teori motivasi yang sangat terkenal pada tahun 1943. Konsep teorinya menjelaskan hierarki kebutuhan yang menunjukkan adanya 5 tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan yang lebih tinggi akan mendorong manusia untuk mendapatkan kepuasan atau kebutuhan tersebut. Setelah kebutuhan yang sebelumnya telah terpuaskan, gambaran berikut menunjukkan 5 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, yaitu fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang ketiga ialah peran ustadz atau ustazah dalam menanggulangi terjadinya insecure pada santri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang dihadapkan dengan lingkungan sosial, berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial. Peran merupakan salah satu komponen dari konsep diri, seperti gambar diri, ide diri, harga diri, peran dan identitas diri. Peran merupakan fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan, menurut KBBI 2008. Ustadz atau ustazah guru agama Islam, laki-laki maupun perempuan, adalah seorang yang mengajar dan mendidik agama Islam dengan membimbing, menuntun, memberi tauladan, dan membantu mengantarkan anak didiknya ke arah kedewasaan jasmani dan rohani. Peran ustazah di pondok pesantren ini ialah sangat berpengaruh dikarenakan di pondok pesantren ini mereka belum memiliki seorang konselor, akan tetapi mereka memiliki ustadz atau ustazah yang bisa membimbing mereka ke jalan yang lebih baik. Dari peran ustazah di sini, mereka selalu diberikan nasihat dari ustazahnya ataupun dari ustadznya. Dikarenakan dengan tidak adanya konselor, maka peran itu beralih kepada ustadz atau ustazah yang ada di pondok pesantren. Dari hasil pengamatan peneliti di sini mewawancarai ustadz atau ustazah di pondok pesantren mengenai peran sebagai pembina asrama, dikarenakan dengan terjadinya kurang percaya diri santri disebabkan tidak mandirinya santri dalam bersikap atau dalam mengambil keputusan. Maka kebanyakan dari santri-santri di sini mereka insecure terhadap diri sendiri dan membandingkan dirinya dengan temannya. Peneliti menanyakan apakah di pondok pesantren di sini mereka memiliki konselor. Mereka menjawab tidak memiliki konselor. Yang menjadi konselor adalah kami sendiri dalam mengambil keputusan santri dan membimbing santri. Jika di antara santri ingin bercerita ataupun kami yang memanggil santri tersebut untuk menyelesaikan permasalahan santri. Dalam proses pelayanan konseling, kami memakai konseling individual karena dengan konseling individual mereka saling terbuka antara santri dan ustadz atau ustazah yang menangani kasus mereka. Selanjutnya ialah proses layanan konseling individual. Konseling individual merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap santri untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi santri. Konseling individu atau perorangan adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dialaminya. Dalam kegiatan layanan bimbingan konseling, pihak yang menjadi fasilitator adalah orang-orang yang memiliki dasar keilmuan dan latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Akan tetapi dikarenakan pada Santren Babun Najah Banda Aceh belum memiliki konselor yang berlatar belakang bimbingan dan konseling, maka ustadz atau ustazah yang sering menangani permasalahan yang terjadi di pondok pesantren tersebut dengan menggunakan layanan konseling individual
Alasan ustadz atau ustazah menggunakan konseling individual adalah karena beberapa dari santri tersebut mereka memiliki permasalahan pribadi yang harus ditangani secara serius, dan permasalahan mereka bukan permasalahan umum yang terjadi di kalangan pesantren. Untuk melakukan konseling individual, ustadz atau ustazah dibantu oleh peneliti, yaitu saya sendiri. Dikarenakan mereka belum memiliki ilmu, tetapi mereka bisa memberikan motivasi kepada santri-santrinya mengenai konseling individual dengan bakat ataupun minat yang dimiliki oleh ustadz atau ustazah di dalam pondok pesantren. Saya sebagai peneliti cuma mengarahkan ustadz atau ustazahnya untuk melakukan konseling individual. Proses konseling individual. Proses konseling individu membutuhkan keterampilan khusus. Oleh karena itu, konselor seyogyanya harus dapat menguasai berbagai teknik konseling. Namun keterampilan itu bukanlah hal utama jika hubungan konselor dan klien tidak mencapai rapot. Dengan demikian, proses konseling individu tidak dirasakan oleh peserta konseling atau klien sebagai hal yang menjamukan. Maka dari itu, keterlibatan klien dalam proses konseling sangat dibutuhkan sejak awal hingga akhir, supaya proses konseling dapat dirasakan, bermakna dan berguna, sehingga bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dalam rangka mengentaskan permasalahannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di dalam proses konseling individual, mereka memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap konseling awal, yang kedua tahap pertengahan atau tahap kerja, yang ketiga yaitu tahap akhir konseling yaitu tahap tindakan. Pengertian tahap konseling awal ialah tahap konseling awal membangun hubungan konseling yang melibatkan santri, memperjelas dan mendefinisikan masalah, membuat penaksiran dan penjajakan. Yang terakhir ialah menegosiasi kontrak. Yang kedua adalah tahap pertengahan atau tahap kerja. Yang pertama adalah menjalani dan mengeksplorasi masalah, isu dan kepedulian santri lebih jauh. Yang kedua adalah menjaga hubungan konseling selalu terpelihara. Yang ketiga adalah proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Tahap yang terakhir ialah tahap tindakan. Menurunnya kecemasan klien, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang lebih jelas, terjadinya perubahan sikap positif yaitu mulai dapat mengkoreksi diri sendiri. Itulah tahap-tahap proses konseling individual yang dilakukan oleh ustadz atau ustazah di pondok pesantren Babun Najah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan individu santri dengan menggunakan proses konseling individual. Hasil dari layanan konseling terhadap pengaruh insecure dalam interaksi sosial. Hasil proses layanan konseling yang dilakukan bahwa ada peningkatan yang signifikan yang berhasil dari proses bimbingan konseling individu, yaitu dari 6 santri yang ikut serta dalam konseling individual. Dari hasil wawancara ada 4 yang berhasil mengubah dirinya lebih optimis bahwa ia mampu menyelesaikan permasalahan terhadap individu sosial, sehingga santri memiliki perubahan motivasi, memiliki target yang lebih jelas untuk menyelesaikan permasalahan interaksi sosial. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.